Kita bukanlah hasil akhir, melainkan proses yang terus berkembang. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya tokoh utama dalam film ini yang bernama Dean Seaman, seorang remaja yang dibesarkan oleh ibunya yang seorang pecandu narkoboy tanpa kehadiran sosok seorang ayah. Selain pecandu narkoboy, ibunya yang bernama Tamara seorang perokok berat. Malam itu, Tamara dikejutkan dengan datangnya tim kepolisian yang akan menangkap Dean. Tamara Shaiman, אמא של דין שיימן. בוקר טוב דין. Dean dan adiknya yang bernama Dekel ikut terkejut. Belum terungkap apa motif polisi menangkap bocah ingusan ini. Yang jelas, tim kepolisian ditemani petugas dinas sosial melakukan penggeledahan. Dean yang belum sempat memakai pakaian mencoba kabur karena polisi mengatakan dia akan dijebloskan ke dalam penjara remaja. Tiba di sel tahanan, Dean malah tersenyum, bahkan ketika sesi foto. Tidak ada ketakutan sama sekali, karena Dean begitu yakin akan segera dibebaskan. Diizinkan untuk menelepon, Dean memilih untuk menghubungi neneknya karena dia batal mengunjunginya. Dean tidak mengatakan bahwa sebenarnya dia sedang dipenjara, karena Dean tidak mau neneknya itu sedih. Sebelum dijebloskan ke dalam sel tahanan, petugas mengingatkan Dean jangan bergaul dengan mereka. Tapi Dean yang so gaul menyapa mereka semua, menanyakan mana orkes dangdutnya. Salah satu tahanan yang bernama Anhasi diingatkan tahanan lain agar dia tidak kembali dengan tangan kosong karena bos gangsternya yang bernama Freddy akan marah. Jadi si Anhasi ini seorang residivis yang bolak-balik masuk ke penjara, kayak main ke tempat wisata. Anhasi lalu berkenalan dengan Dean. Dia juga memberitahu tentang penjara khusus remaja bernama Ovek. Karena melihat tubuh Dean yang kering kerontang, menurutnya dia tidak cocok masuk ke penjara. Tidak suka melihat mereka berdua mengobrol, ini yang terjadi. Dean beruntung karena Anhasi melindunginya. Singkat cerita, Dean hadir dalam persidangan ditemani pengacara ecek-ecek yang tidak totalitas mau membantunya agar Dean segera bebas. Dengan alasan banyaknya kasus dan tuduhan, Dean divonis masuk penjara dengan motif yang sampai saat ini belum terungkap. Dean dan beberapa napi lainnya termasuk Anhasi diangkut menggunakan mobil khusus untuk menuju penjara Ovek. Anhasi memberitahu Dean untuk bersikap baik agar dia dibebaskan dalam waktu sebulan lagi. Meski seorang penjahat, ternyata Anhasi gemar membaca. Anhasi punya prinsip tidak boleh berbuat jahat kepada yang lemah. Jika merampok bank atau toko untuk mencari nafkah, menurutnya itu tidak masalah, selama tidak mengganggu wanita tua. Dean mengingat kembali kelakuan ibunya yang gonta-ganti pacar. Tak aneh jika Dean tidak betah di rumah ataupun sekolah. Dean sempat mendengar saran dari pacar ibunya untuk mengirim Dean ke tempat rehabilitasi anak. Mendengar rencana tersebut, Dean yang marah menyemprot mereka dengan tabung pemadam. Sementara itu, Anhasi menceritakan kisah hidupnya yang terus dikejar Freddy dan anak buahnya sepanjang tahun. Karena ceritanya panjang, Anhasi belum bisa memberitahunya. Yang jelas, jika ingin tetap aman di dalam penjara, dia tidak boleh menjadi pengadu. Tidak ada Tuhan maupun orang tua, yang ada hanya pisau belati dan kematian. Untuk melindunginya, Anhasi akan meminta kepala sipir menempatkan mereka berdua di sel yang sama. Singkat cerita, Dean, Anhasi, dan beberapa tahanan lainnya tiba di penjara Ovek. Anhasi lalu memberitahu Dean tentang napi kulit hitam bernama Zion Zoro. Bukan napi biasa, tapi seorang psikoplok berdarah dingin.
Dia membunuh seorang gadis menggunakan batu lalu mengeluarkan isi otaknya. Saking berbahayanya, Zoro punya banyak musuh dan semua orang menginginkan dia mati. Karena itu, Zoro ditempatkan di sel khusus seorang diri. Di malam harinya, Tamara datang ke penjara memaksa kepada petugas ingin masuk untuk memberikan pakaian kepada anaknya. Tapi sipir menolak permintaannya. Dan inilah sosok kepala sipir yang bernama Chelly. Lagi-lagi, dia mengaku bosan melihat Anhasi keluar masuk penjara ini sampai rambutnya beruban. Faktanya, 90% orang yang pernah masuk ke penjara ini akan kembali datang. Entah saking nyamannya karena ada yang memberi makan gratis. Ternyata, Chelly menolak permintaan Anhasi untuk menempatkan mereka berdua di sel yang sama. Chelly memberitahu Dean beberapa fasilitas yang ada di dalam penjara ini. Layaknya penjahat kelas kakap, tangan dan kaki Dean sampai diborgol, padahal dia hanya sebatas bocah kurus kering. Pagi itu, secara mengejutkan, Dean melihat petugas mengeluarkan komplotannya geng Freddy. Dan ternyata, mereka menikam Anhasi hingga tewas tepat di depan matanya. Karena Dean melihat kejadian pembunuhan ini, Chelly menugaskan anak buahnya memindahkan Dean ke selnya Zoro. Dia yakin Dean tidak akan bertahan lebih dari 1 jam. Entah untuk melindunginya dari gangster atau Chelly ingin Dean juga mati agar tidak ada saksi mata dalam pembunuhan Anhasi. Ketika petugas membuka sel, Dean langsung berlari keluar karena dia takut kepada Zoro. Petugas ini menasehati Dean bahwa Zoro tidak akan menyakitinya karena 2 tahun mendekam di penjara ini Zoro tidak pernah membunuh napi. Lagi pula, Dean dinilainya masih terlalu kecil. Kembali ke sel, Dean coba berbincang dengan Zoro yang tidak mengeluarkan sepatah kata pun dengan sorot matanya yang sekut. Dean mengingat kembali setelah pulang menanam pohon, dia terciduk membawa pistol. Tamara yang sama baragajulnya menembakkan pistol tersebut. Ternyata Tamara memilih pergi dari suaminya karena kasus KDRT. Dean mendapat ancaman agar tidak membeberkan apa yang dia lihat terkait kematian Anhasi saat interogasi jika dia tidak ingin keluarganya menjadi sasaran. Chelly membujuk Dean agar mengatakan pelaku yang telah membunuh Anhasi, meski Freddy atau komplotan gangster itu mengancamnya. Sebagai imbalannya, Chelly akan membebaskan Dean dari tuntutan. Apakah di sini Dean akan menerima penawarannya? Sedangkan petugas sipir ini mengatakan penjara ini sudah sejak lama dikuasai Freddy. Dan karena itu, jika dia ingin selamat dari kekejaman mereka, Dean harus tutup mulut. Seorang wanita datang menemui para napi berharap mereka mau berbicara terkait dengan kematian Anhasi. Dean sendiri memilih tutup mulut demi keselamatannya. Ketika Dean dan Zoro berada di lapang, para napi melempar Zoro dengan batu sambil mempertanyakan kenapa Zoro membunuh adiknya sendiri. Tapi Zoro tampak santuy menggunakan fasilitas telepon. Tidak dingin seperti biasanya, Zoro menyuruh Dean menggunakan telepon tersebut menggunakan uang hasil pemberiannya. Dean hanya meninggalkan pesan untuk neneknya agar melihat keadaan ibunya. Zoro ingin tahu dari mana Dean bisa mendapatkan pistol. Ternyata saat acara hari penanaman pohon, bocah ini tidak sengaja menemukan pistol yang terkubur di dalam tanah. Karena mendengar lelucon yang diceritakan Dean, psikoplok ini bisa tertawa juga. Lalu Zoro bertanya apa kasus yang menyebabkan Dean mendekam di penjara ini. Tamara menelepon kepala sipir untuk menanyakan keadaan putranya. Entah benar atau tidak, Chelly mengatakan sebuah fakta bahwa Tamara yang melaporkan anaknya kepada polisi. Dean diizinkan untuk menelepon ibunya, tapi baru beberapa detik bicara, Chelly langsung mematikan panggilannya. Dia membujuk Dean untuk membeberkan pelaku yang telah membunuh Anhasi dan sebagai imbalannya, Dean bisa menghirup udara bebas. Dean mengangguk tanda setuju. Inilah sosok Freddy yang mengaku sudah tahu alamat rumahnya. Dia mengancam akan menyakiti ibu dan adiknya. Singkat cerita, petugas intelijen bernama Armon datang untuk menginterogasi Dean.
Karena Dean dianggap memberikan jawaban yang berubah-ubah untuk mempermainkannya, ini yang dia lakukan. Dean dibuat babak belur oleh intel keji. Padahal dia hanya seorang bocah yang sebatas saksi, bukan pelaku yang telah membunuh korban. Zoro yang kasihan memberikan air minum kepada Dean. Setelah kondisi Dean pulih, kali ini Freddy menugaskan Dean untuk membunuh Zoro tepat jam 4 pagi. Meski sudah mengaku tidak bisa membunuh orang, tetap saja Dean harus melakukan perintah bos yang satu ini. Tepat jam 4 pagi, Dean tidak bisa tidur. Apakah dia berani membunuh Zoro yang sudah berbuat baik kepadanya? Dikeluarkan dari selnya oleh petugas, tangan Dean langsung diikat oleh anak buahnya Freddy yang bernama Luka. Dia juga mengingatkan Dean agar berhati-hati kepada Zoro karena psikoplok itu pernah membunuh teman satu selnya yang bernama Samuel. Tidak membunuh secara langsung, Zoro mengacaukan pikirannya hingga Samuel mati bunuh diri. Dean harus waspada dengan makanan kaleng yang diberikan Zoro karena di dalamnya terdapat racun yang mempengaruhi otaknya. Faktanya, Samuel adalah sahabat sekaligus tangan kanannya. Setelah itu, Dean dibawa ke hadapan Freddy dan anggotanya. Itu karena Dean tidak berani membunuh Zoro. Freddy yang marah hampir mencekik Dean hingga kehabisan nafas. Dean mengingat kembali saat disuruh bekerja di sebuah peternakan milik Pini. Mantan militer ini mengingatkannya tidak boleh merokok, minum minuman alkohol, apalagi mengonsumsi narkoboy. Selain memberi makan domba, Dean ditugaskan mengurusi Jango yang kecanduan. Kembali ke selnya, Dean sempat melihat makanan kaleng milik Zoro. Selain itu, dia mempertanyakan tentang Samuel kepadanya. Tapi sebelum itu, Zoro ingin Dean menceritakan kisah hidupnya dulu. Selama bekerja di peternakan, rupanya Dean dan si Jango makin terbiasa ngelem Aibon. Pini mengira Dean bekerja dengan baik dan tidak pernah teler. Hingga suatu hari, Pini menciduk Dean sedang teler saat menelepon neneknya. Agar Dean sadar dengan kesalahannya, Pini menyuruh anak-anak lain untuk menguburnya hidup-hidup. Giliran Zoro yang menceritakan sosok Samuel. Ternyata Samuel menyayat urat nadinya menggunakan kaleng kacang saat Zoro sedang tertidur. Sontak, Zoro terkejut setelah bangun tidur melihat Samuel sudah tidak bernyawa. Di tempat tidurnya, Zoro menemukan obat-obatan untuk mengobati depresinya. Fakta ini tidak pernah Zoro ungkapkan kepada orang lain. Inilah yang Dean jelaskan kepada Freddy agar semuanya clear. Tapi Freddy tidak percaya. Tidak mau bernasib seperti Samuel, Dean bertemu dengan kepala sipir meminta dipindahkan ke sel lain. Atau dia minta bukti jika Zoro tidak membunuh Samuel. Lalu Celi menunjukkan bukti-bukti bahwa Samuel sudah mencoba bunuh diri berkali-kali sebelum masuk ke penjara. Bukti tersebut lalu Dean tunjukkan kepada Freddy dan gengnya agar mereka percaya Samuel bunuh diri karena masalah depresi. Lagi-lagi mereka tidak percaya, bersikeras memaksa Dean untuk membunuh Zoro atau ibu dan adiknya akan menjadi korban. Saat itu juga, Dean langsung menghubungi rumahnya. Karena Tamara tidak berada di rumah, Dean menyuruh adiknya untuk mengunci pintu. Dean mendesak Zoro untuk menceritakan alasan dia membunuh gadis itu. Tidak mau membeberkannya secara detail alasannya, Zoro hanya mengaku telah membunuhnya. Alhasil, keduanya terlibat perkelahian. Akibat kejadian tersebut, mereka ditempatkan di sel isolasi. Dean kembali mengingat masa lalu saat dia kabur dari peternakan sambil mencuri 1 ekor ayam untuk ibunya. Dia mengatakan kepada Tamara, alasannya kabur karena Pini telah menguburnya. Tapi ibunya tidak percaya, malah menuduh Dean telah mencuri karena itu dia diusir. Dean yang tersulut emosinya memukul ibunya dengan tongkat baseball. Keesokan harinya, Dean mendapat kunjungan dari ibunya. Di waktu yang bersamaan, Freddy dikunjungi oleh 3 ibunya tepat di hari ulang tahunnya. Informasi dari petugas, hanya Celi yang mengetahui salah satu dari wanita itu adalah ibu kandungnya Freddy yang dilahirkan di penjara, besar di penjara, dan akan mati di penjara.
Apakah itu artinya Freddy divonis penjara seumur hidup? Belum terungkap apa kasus kejahatan yang dilakukan bos gangster remaja itu. Tamara meminta bantuan Chelly agar membebaskan Dean karena dia merasa menyesal telah melaporkannya ke polisi hingga menghancurkan hidupnya. Apalagi dia takut Dean mati dibunuh. Tapi kepala sipir ini tidak bisa membantunya karena ini perintah pengadilan. Singkat cerita, Dean dan Zoro sama-sama diborgol agar mereka kembali bersahabat. Jika tidak, salah satu dari mereka akan dipindahkan ke penjara bros. Karena dianggap sudah baikan, borgol yang mengikat tangan Dean dan Zoro kembali dilepaskan. Bertemu dengan psikolog khusus anak-anak Baragajul, Dean diajak untuk curhat menceritakan tentang seseorang bernama Sunny yang membuat Dean menjadi seorang penjahat. Tapi Dean merasa tidak seperti itu karena dia dan Sunny bersaudara. Dean lantas membeberkan kembali masa lalunya yang jenuh, tiap hari harus berangkat sekolah dengan pelajarannya yang membosankan. Karena Sunny sudah terkenal di seluruh kota sebagai perampok profesional, Dean coba menarik perhatiannya dengan menyebarkan desas-desus bahwa dia juga seorang pencuri. Singkat cerita, Sunny mengajak Dean untuk bergabung. Puluhan perampokan dan pencurian dilakukan Dean hasil pelatihan Sunny sebagai mentor sekaligus orang yang dianggapnya sebagai saudara. Dari awalnya hanya mencuri dompet, keduanya naik tingkat melancarkan perampokan brankas di rumah kosong. Dari uang hasil rampokannya, Dean membeli narkoboy untuk dibagikan kepada teman-temannya. Hingga suatu hari, Tamara menemukan barang haram tersebut. Ketika Dean diantarkan Sunny pulang, saat itulah Tamara meluapkan amarahnya. Hari itu, Dean dikunjungi teman satu kelasnya yang bernama Yiftah. Di waktu yang sama, nenek Dean datang untuk melihat kondisi cucunya. Setelah bebas, Dean ingin sekali tinggal bersama neneknya ini. Tapi ibunya tidak akan setuju karena menyebut neneknya ini sakit. Ternyata salah satu kasus yang menyebabkan Dean mendekam di penjara ini adalah narkoboy. Jika ingin segera bebas, Dean harus berperilaku baik agar kepala sipir memberikan grasi. Dalam urusan sekolah, sebenarnya Dean bocah berprestasi, khususnya dalam pelajaran matematika. Freddy dan para napi remaja lainnya merasa terhibur karena Dean memiliki bakat stand-up komedi. Mereka tertawa terpingkal-pingkal mendengar ocehan bocah yang satu ini. Tak sampai di situ, Dean meniru gaya kepala sipir Chelly di depan Zoro. Karena intimidasi dari Freddy dan gengnya, Dean disuruh meniru gayanya Zoro. Alhasil, Zoro kembali marah. Lolos dari pemeriksaan petugas, di dalam tas yang dibawakan neneknya ternyata disembunyikan pil narkoboy. Dean dan Zoro mencampurnya ke dalam makanan kaleng. Alhasil, keduanya langsung serasa flying to the sky. Karena tingkahnya yang konyol, kocak sekaligus piawai dalam membuat lelucon, Dean dekat dengan siapapun di dalam penjara tersebut. Dari mulai gangster, pembunuh, hingga petugas sipir. Singkat cerita, tiba-tiba Chelly datang untuk mengeluarkannya dari penjara ini. Bukannya senang, Dean justru mengamuk karena tidak diizinkan pamitan terlebih dulu kepada Zoro. Alhasil, petugas langsung memukulinya. Setelah resmi keluar dari penjara, Dean kembali melanjutkan sekolahnya. Karena tidak bisa melupakan Zoro sebagai teman terbaiknya selama di penjara, Dean rutin meneleponnya meskipun Zoro tidak mau dihubungi. Halo boy. Nenek Dean dikabarkan meninggal tepat sebelum Dean keluar dari penjara. Seluruh harta warisannya diberikan kepada Dean, tapi ibu dan orang tua angkatnya sepakat uang warisannya tidak akan langsung diberikan sepenuhnya kepada Dean sampai Dean benar-benar dewasa. Dean akan diadopsi karena Tamara merasa tidak sanggup untuk mengurusnya. Tiap hari bocah ini menelepon penjara karena dia takut Zoro dibunuh oleh Freddy dan kawanan gengnya. Emosinya mulai tidak terkendali ketika kepala sipir tidak mengizinkannya menelepon Zoro lagi meskipun dia beralasan ini masalah hidup dan mati. Suatu malam, Dean bertemu dengan komplotan geng lamanya. Ternyata sebelum di penjara, Dean sudah bekerja kepada mereka sebagai pengedar narkoboy. Dan kini, Dean kembali diberikan 2 kilo narkoboy untuk diedarkan.
Merasa sudah lebih dewasa, Dean meminta pistol kepada mereka. Tapi mereka akan memberikan senjata kepada Dean jika dia bisa menghabiskan barang haram tersebut dalam 2 minggu. Singkat cerita, Dean mendapatkan beceng yang dia inginkan dari bosnya. Malam itu, Dean menceritakan tentang Zoro yang ditemuinya di penjara. Dihukum karena membunuh gadis yang masih berusia 8 tahun. Sontak ayah angkatnya marah karena Dean dianggap berteman dengan seorang pembunuh. Karena kakak angkatnya ini penasaran Dean tidak pernah melepaskan kantongnya, akhirnya diperlihatkan isinya berupa paket narkoboy dan sebuah pistol. Malam itu, Dean kembali menelepon ke penjara berbicara dengan Luka agar menyampaikan pesan kepada Zoro. Ternyata Freddy dipindahkan ke penjara utama, sedangkan Zoro sudah bebas berkeliaran, tidak lagi berada di sel isolasi. Tidak mau lagi bicara dengannya karena dianggap berpacaran, Zoro menyuruh Dean tidak lagi menghubunginya. Ayah angkat Dean ternyata sudah berbicara dengan kepala sipir terkait masalahnya yang selalu menghubungi Zoro sampai 3 kali sehari. Yang dia tidak paham apa alasan Dean yang sesungguhnya. Dean hanya menjawab Zoro adalah kawannya. Singkat cerita, Dean kembali bertemu dengan kawan lamanya yaitu Sunny. Ternyata Sunny sudah tahu Dean kembali berkomplot dengan gengnya Abu Diab kembar. Padahal mereka sudah sepakat untuk berhenti mencuri dan menjual narkoboy. Dean beralasan ingin menjadi jutawan dan terbang menggunakan jet pribadi Narkoboy Airline. Sunny menegaskan dirinya tidak mau lagi terseret ke lubang yang sama dan menyuruh adik Dean untuk berhenti meneleponnya lagi. Hari itu, Dean dihubungi bosnya karena dia belum menjual narkoboynya. Dean marah karena Sunny mencuri tasnya yang berisi narkoboy dan pistol miliknya. Dean lalu menghubungi lagi penjara untuk berbicara dengan Zoro sampai menawarkan uang kepada napi yang mengangkat teleponnya. Zoro mengaku ditanya oleh Chelly apakah dia mau ada teman lagi di dalam selnya. Zoro pun menjawab, iya. Disinilah muncul dalam pikiran bocah ini untuk kembali ke penjara. Singkat cerita, Dean bertemu dengan keluarganya Zoro. Dia mengatakan Zoro sangat merindukan mereka semua. Dean menerima secari kertas berisi gambar buatan mereka untuk nanti diberikan kepada Zoro. Ternyata malam itu diam-diam Dean mendengar adiknya yang mencuri narkoboy miliknya untuk diserahkan kepada Sunny. Disinilah Dean sadar Sunny telah membodohinya. Lalu di malam harinya, Dean melihat Dekel baru saja diantar pulang oleh Sunny. Dean marah karena adiknya yang masih SD sudah menjadi pencuri. Tak mau tinggal diam, Dean menyuruh Sunny untuk menjauhi adiknya. Tapi Sunny tidak mau diperintah karena itu keinginan si Dekel sendiri. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Akibat penusukan tersebut, Dean dijebloskan ke dalam sel tahanan sampai keputusan sidang pengadilan. Pengacara menyuruh Dean untuk mengungkapkan penyesalan di depan hakim agar Dean mendapat hukuman ringan. Jika saja korban meninggal dunia, dipastikan bocah ini akan keluar penjara saat usianya 40 tahun. Itu pun jika Dean mampu bertahan. Ternyata ada bocah yang lebih kecil dari si Dean yang akan menghadapi persidangan sampai viral di berita bernama Gur. Dia didakwa karena membunuh seorang pelayan untuk membela ibunya. Karena sudah pernah mendekam di dalam penjara sebagai cupu muda, Dean memberikan tips agar bocah ini bisa bertahan di dalam sana. Ada aturan sederhana yang harus diingat oleh Gur. Pertama, jangan pernah menjadi pion. Dan kedua, pastikan kawan selmu bisa kau percaya. Bertemu kembali dengan Chelly. Di sini, Dean langsung mengatakan si Gur tidak akan mampu bertahan dalam 3 hari. Chelly marah karena si Dean berlagas songong. Padahal apabila Sunny tewas karena luka tikamannya, dipastikan Dean akan menghabiskan hidupnya di penjara. Dean terlihat tidak peduli, yang penting dia ditempatkan satu sel bersama Zoro lagi. Dean terkejut karena Zoro sudah dipindahkan ke blok lain dengan keamanan maksimum setelah membuat keributan. Bukan lagi barak militer seperti programnya KDM, bocah ini ditempatkan di dalam sel bersama si Lusa. Lusa sendiri tidak mengatakan apa yang dilakukan Zoro hingga dia dipindahkan ke penjara Bros. Dia justru bertanya apa yang dilakukan Dean dan berapa lama dia akan mendekam di penjara ini. Ternyata Sunny mengalami koma akibat penikaman yang dilakukan si Dean.
Tamara bersikeras ingin menemui Sunny untuk mengatakan sesuatu, tapi perawat melarangnya. Dean berusaha menghubungi penjara Bros agar bisa berbicara dengan Zoro, tapi usahanya tidak membuahkan hasil. Lalu dia bertanya kepada Lusa bagaimana caranya agar dia dipindahkan ke blok Bros. Dia menjawab tikam sipir itu atau bekerja menjadi petugas kebersihan. Karena tugas tersebut dilakukan napi dari Arab, Dean langsung menemui salah satu dari mereka. Tapi pria ini menolak permintaan Dean meski menawarinya sejumlah uang hanya untuk Dean bisa ditempatkan sebagai petugas kebersihan penjara Bros. Tamara datang ke penjara untuk menemui Dean, tapi kali ini Celi melarangnya. Tamara sampai teriak-teriak meminta Celi memperbolehkannya menemui Dean, tapi kepala sipir ini tidak bergeming. Dari dalam sel, Dean hanya bisa melihat ibunya yang frustasi. Dean sengaja memancing masalah dengan kelompok lain. Setelah terjadi perkelahian di antara mereka, Dean kabur ke blok Bros untuk bertemu dengan Zoro. Dean bersikeras ingin satu sel dengan Zoro, tapi Zoro menolaknya. Dean sampai rela dihukum seumur hidup dan mengatakan punya surat dari ibunya. Kembali ke rumah sakit, Tamara berbisik kepada Sunny agar kembali bangun karena dia tidak mau anaknya menghabiskan masa depannya di dalam penjara. Si Zoro akhirnya bersedia ditempatkan satu sel dengan si Dean. Sebagai imbalannya, dia memberikan surat yang dititipkan oleh ibunya. Meski harus dipenjara seumur hidup dan dipindahkan ke penjara dewasa, Dean tidak masalah, asalkan dia menjadi raja karena memiliki harta warisan neneknya. Dia berharap Sunny mati saja. Tiba-tiba Sunny kembali siuman. Meski mendekam di dalam penjara, Dean punya cita-cita untuk menjadi pelawak profesional melalui kegemarannya stand-up komedi. Suatu hari, Dean tampil di depan para napi dan orang tua yang datang ke penjara. Kisah hidup Dean sebagai pengedar narkoboy apa adanya diceritakan sebagai bahan guyonan untuk menghibur mereka. Lalu dia menceritakan napi bocah bernama Mansuri yang mengagumi petugas sipir bernama Lizzie. Mansuri sampai meminta ramuan khusus dari Dean agar Lizzie bertekuk lutut kepadanya. Tapi ternyata setelah diselidiki, sipir ini seorang lesbong. Dean tidak mau lagi menceritakan ibunya sendiri yang melaporkan dirinya ke polisi karena kenakalannya sebagai pencuri dan pengedar narkoboy hingga berakhir di sini. Tidak lagi marah, Dean justru bersyukur sampai bisa berhenti udut. Sebelum pulang, Tamara mendapat bocoran dari Celi bahwa Sunny yang sudah pulih akan ditempatkan di penjara ini. Tamara berharap rencana itu batal karena Sunny bisa membunuh anaknya. Sebagai remaja normal, Dean memiliki kekasih bernama Dana yang sering LDR dengannya tapi belum pernah bertemu. Keduanya saling membayangkan wajah satu sama lain. Dana mengira wajahnya mirip Mr. Beast padahal Mr. Bean. Tapi Dean tidak berani jujur, berbohong sedang mengikuti pelatihan sepak bola di Brazil padahal faktanya dia sedang dibui. Keduanya janjian untuk mengirimkan foto satu sama lain. Dean lalu meminta bantuan kepala sipir untuk meminjam kamera. Dean meminta bantuan Zoro untuk memotret sebagus mungkin agar terlihat kasep. Tiba-tiba Dean dikejutkan dengan datangnya beberapa napi baru yang dimana salah satunya adalah Sunny. Dean mulai ketar-ketir, mantan rekannya itu akan melancarkan balas dendam kepadanya. Sebagai sahabatnya, Zoro siap untuk melindungi Dean dari ancaman Sunny. Karena belum mengenal penjara ini, Sunny menggali informasi dari Maurice. Setelah tahu sepak terjangnya seorang Zoro, dia menghampirinya untuk menyampaikan pesan damai kepada Dean. Karena ingin tahu latar belakang si Sunny, bocah ini mengambil persediaan uangnya untuk menyuap petugas agar memfotokopi berkasnya. Dari berkas tersebut ditemukan fakta bahwa Sunny adalah seorang informan untuk negara. Karena informasi penting yang dilaporkan Sunny, banyak sekali penjahat kelas kakap yang tertangkap.
Disebutkan juga kata-kata Sunny menyebut Dean sebagai penjahat kecil yang kasar dan kejam kepada keluarganya sendiri. Karena itu, Dean pantas mati. Dean lalu menghubungi ibunya karena di dalam berkas Sunny disebutkan bahwa Sunny yang melaporkan Dean sebagai pencuri dan pengedar narkoboy kepada polisi. Itu artinya, meskipun Tamara membuat laporan kejahatan anaknya, ternyata polisi sudah lebih dulu tahu dari Sunny. Karena itu, Dean meminta maaf kepada Tamara. Tiba-tiba, si Sunny ke dalam sel setelah Zoro dan Luka mengikat tangannya. Dia marah karena Sunny telah menjebaknya. Sunny sudah ketakutan setengah mati, lehernya akan digorok. Namun ternyata Dean yang awalnya seorang cupu kini berubah menjadi suhu. Jika Sunny ingin tetap hidup di dalam penjara ini, dia harus melakukan perintahnya. Dana dipergoki ibunya sedang melihat foto pacarnya. Karena di belakang ada cap pemerintah, dia mengira Dean seorang tentara. Jika itu benar, Dana tidak boleh lagi berhubungan dengannya. Dean kembali berbohong, dirinya bukan tentara, tapi atlet sepak bola. Dana berharap mereka akan segera bertemu. Ternyata, Sunny masih menaruh dendam kepada Dean. Dia mengumpulkan informasi lagi dari si bocah Maurice cara mendapatkan pisau yang cuma hanya ada satu-satunya di blok ini. Dean meminta bantuan kepala sipir agar diizinkan keluar 1 hari saja untuk bertemu dengan pacarnya yang seorang difabel. Karena Dean terus memohon, Chelly memberinya izin 1 hari. Tapi jika berbuat ulah, Chelly tidak akan pernah mendapatkan bantuannya lagi. Dean lalu menghubungi Dana bahwa mereka bisa bertemu. Sementara itu, Zoro mengambil pisaunya untuk mengancam Sunny agar tidak lagi mengganggu Dean. Sunny pun setuju karena dia hanya ingin dendam. Lalu keduanya membicarakan tentang kepiawaian Dean dalam melawak dibantu seorang guru drama bernama Kin. Tak gentar dengan ancamannya si Zoro, lagi-lagi Sunny mengumpulkan informasi kapan Dean lengah tanpa pengawalan. Dean membatalkan rencananya untuk bertemu Dana setelah tahu Zoro bertemu dengan Sunny. Dana kecewa karena Dean gagal menemuinya padahal dia sudah berjanji. Karena Dana menuduhnya lagi sebagai tentara, akhirnya Dean mengatakan bahwa dirinya seorang narapidana. Dana yang terkejut langsung menutup teleponnya. Ketika Zoro pergi ke halaman untuk mengawasi Sunny, justru diam-diam anak buah Sunny mencuri pisau miliknya. Dean yang sedang gabut karena pacarnya menolak berlatih dengan Karen pun pergi karena ucapan Dean yang kasar. Melihat guru drama itu pergi, Sunny langsung pergi menuju ruang latihan untuk menikam Dean. Tak berselang lama, Zoro yang menyadari pisaunya hilang langsung mencari si Sunny. Tiba-tiba ini yang terjadi. Zoro terkena tikaman tepat di salah satu matanya. Singkat cerita, Dean kembali dibebaskan. Dean menemui Karen untuk meminta maaf dan meminta gurunya ini kembali melatihnya. Dean diajak untuk menyaksikan stand up komedinya Yono. Zoro yang menggunakan perban di salah satu matanya menghubungi Dean. Tapi Dean memutuskan tidak mau berhubungan lagi dengan Zoro karena ingin fokus menata masa depannya. Tak menyesal sama sekali, Zoro justru bersyukur karena Dean benar-benar sudah sadar.
Inilah Dean sekarang yang sudah menjadi pelawak profesional. Sedangkan Zoro sudah bebas, dia memiliki istri dan anak. Meski matanya tak lagi sempurna, Dean datang untuk meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu. איזה מקצוען. סיפר באת. ברור, מה? ומה עם אמא שלך? היא בסדר דין? עשה? אני אשמח. מה ארנב? סליחה על מה שהיה, אחי. יש. Ternyata si Sunny pun hadir dalam acara stand up komedinya Dean. Sebesar apapun kesalahan seseorang pada diri kita, membuka pintu maaf seluas-luasnya adalah langkah terbaik untuk mendapatkan kedamaian hati. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi. Keep enjoy.